Oke, sobat-sobat Fisika Asik, ketemu lagi sama Pak Andi kali ini dalam channel YouTube Fisika itu Asik. Jadi materi kita yang akan kita bahas hari ini adalah gerak rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Jadi kita fokus kepada titik berat. Jadi salah satu sub pokok bahasannya adalah titik berat. Nah, sekarang apa itu titik berat? Titik berat itu di mana pada titik itu benda itu akan diam, seimbang dia. Misalnya contohnya ini. Nah, ini spidol ini. Nah, kalau kita pas di tengah dia akan diam. Nah, ini dia diam nih. Berarti titik beratnya separuh dari itu, dari panjang terhadap sumbu X. Nah, kalau buku ini titik beratnya adalah kita bagi dua yang ini. Bagi dua, ini titik berat di tengah. Nah, jadi kalau kita gini kan dia akan diam nanti nih. Kalau pas di tengah dia akan diam. Nah, dia akan diam deh. Ya, diam. Oke, nah, itu dimaksud dengan titik berat. Nah, sekarang gimana konsepnya terhadap soal? Jadi secara umum berat itu adalah massa kali gravitasi. Kalau kita rubah massa itu rho m per v, berarti m itu rho v. Kalau kita rubah v itu adalah luas kali panjangnya. Sehingga rumus umumnya nanti berat 1 komponen x1, berat 2 komponen x2, begitulah seterusnya. Kalau nanti beratnya 4 berarti lanjutkan dengan 4. Komponen Y-nya ganti saja X dengan Y. Sehingga titik berat itu lambangnya Z, X, Y. Nah, itu yang kita sebut dengan titik berat. Nah, mungkin akan lebih paham kalau kita bahas soal. Nah, jadi soal kita begini. Jadi ada 4 buah kawat. Ya, yang satu panjangnya 2 tambah 4, 6. Kita hubungkan dengan koordinat. Jadi 2 ditambahkan dengan 4. Ini 4, tapi dia vertikal. Ini 6, ini 4. Kita anggap ini benda 1, ini benda 2, mungkin ini benda 3, ini benda 4. Berarti di mana titik koordinatnya terhadap sumbu X? Berarti X, karena bendanya 4, karena dia berbentuk panjang, karena nggak mungkin dia berbentuk luas. Kalau gini bentuknya berarti dia berdimensi 1, berarti dia berbentuk panjang. Berarti panjang 1, X1, panjang 2, X2, panjang 3, X3, panjang 4, X4. Karena bendanya 4. Kalau nanti dia 5, panjang 5, X5. Dibagi dengan jumlah panjang seluruhnya. Nah, kalau sudah begini kita masukkan angkanya. L1 panjang 1, 6. Jadi 6. Dikali X1, dikali X1. Kalau dibagi 2, 2, 4. Berarti dia berada di titik 3. Separuh dari itu. Berarti ini 6 kali 3. Ditambah benda 2 kita adalah L2, berarti panjangnya 4. Karena dia terhadap sumbu X, berarti langsung saja dia berada di koordinat 2. Di koordinat 2, nggak usah dibagi 2, berarti 2 saja, berarti 4 kali 2. Ditambah L3. L3 ini benda 3 kita, berarti juga 6. 6. X3 kita langsung berada di titik 6, karena kita lihat komponen terhadap sumbu X. Berarti dia berada di titik 6, berarti 3 kali 6. Ditambah L4. L4, 4. Ini berada separuh dari ini berada di titik ini. Jadi terhadap koordinat dia berada di titik 6. Karena kita melihatnya terhadap titik 0,0. Di mana titiknya itu? Berarti dia 4 kali 6. Dibagi dengan 6 tambah 4 tambah 3 tambah 4. Berarti ini 18 ditambah 16 ditambah 9 ditambah 20 per 64. 64. Ini 64 ya, ini 64. Berarti ini 20. Jadi kalau itu X-nya sama dengan ini 34 ditambah 20 54 ditambah 9. Ini L3-nya tadi berapa? Oh, L3-nya 6 ya. Berarti L3-nya 6. 6 L3 ya 6. 6 dikalikan dengan X3 ini juga 6. Sorry, 6. Karena dia L3-nya 6. Ya, kemudian juga berada di koordinat 6. Berarti ini 24 di sini. 24. Berarti ini 44 ditambah ini ditambah 18 tambah 16
34, 54, 54 ditambah 24, 86 ya, 86. 86 per 20. Berarti ini sama dengan 8,6 per 20. Maka koordinatnya adalah 4,3 cm. Nah, ini koordinatnya. Nah, sekarang Y. Berapa komponen terhadap sumbu Y? Berarti L1-nya tetap 6. Y1-nya 3. Berarti 6 kali 3. L2-nya adalah 4. Y2-nya berada di titik ini. Berarti ini adalah 4 panjangnya. Berarti dia berada di titik 5. Ya, jadi berada di titik 5 karena 2 tambah 3, 5. Berarti 4 kali 5. L3-nya panjangnya 6. Y3-nya berada di titik 3 karena komponen terhadap sumbu Y. L4-nya adalah 4, panjangnya 4. Y4-nya berada di titik 6. Berarti dikalikan dengan 6. Per 6 tambah 4, 6 tambah 4. Kalau gitu ini 18 ditambah 20 ditambah 18 ditambah 24 per 20. Ini 36, 36, 18, 18, 36 ditambah 24, 60 ditambah 2, 80. 80 dibagi 20 berarti 4. Nah, cm. Ya. Jadi kalau itu di mana koordinatnya? Berarti koordinatnya itu berada di titik ya 4,3 cm dan 4 cm. Jadi kalau di titik ini bendanya akan diam. Jadi dia berada titik beratnya di titik ini. Nah, itu yang dimaksud dengan titik berat. Jadi dirangkai ini dia. Jadi 4,3 dan 4. Oke, mungkin channel ini bisa diulang-ulang kembali, dipelajari bagaimana titik berat terhadap panjang. Nanti ada lagi terhadap luas, terhadap volume. Ini kita lihat terhadap panjang. Oke, dipelajari kembali, diulang-ulang sampai mahir. Selamat pelajarinya, fisika itu asik.